Oke. Apa sih definisi laki-laki yang menawan, yang tampan dan menawan gitu? Loh, ini cerita manusia loh ya. Ini kita bicara dari sini dulu. Dibuka aja maskernya biar jelas. Saya namanya Anissa. Saya belajar PKN di SMP. Tadi pertanyaannya? Menurut ibu nih ya, ini kita kan melihat dari perspektif perempuan dulu. Definisi laki-laki yang tampan itu apa sih? Definisi laki-laki yang tampan adalah kalau menurut saya tampan itu adalah Mas Budi ini tampan. Tampan itu ganteng ya. Terus kalau saya itu melihat laki-laki ganteng itu adalah dari Dengarkan ya. Gak apa-apa. Ini kita santai aja Bapak Ibu ya. Santai. Ya. sifatnya dan agamanya. Ya nggak apa-apa, ini sifatnya subjektif ya. Nah, menurut ibu nih, wah nih cowok ganteng, wah nih cowok tampan, wah nih cowok tuh luar biasa menawan banget gitu kan. Nah itu tuh sampai terucap kata itu tuh apa sih kriterianya? Itu tadi yang saya bilang, laki-laki tampan itu saya lihat dari sikap yang baik, terus dilihat dari etikanya, terus kepribadiannya seperti apa gitu. Oke. Jadi apa? Sifatnya, etikanya, kepribadiannya, bukan wajah. Bukan wajah dong berarti definisi laki-laki tampan itu bukan yang ganteng gitu ya. Berarti intinya perempuan tuh gak suka cowok ganteng gitu. Gak apa-apa Pribadi saya ya. Oke, Saya tidak suka cowok yang ganteng gitu ya. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Jadi biar adil kita juga harus mendengarkan perspektif dari Bapak Guru ya. Kalau tadi Ibu Guru, Bapak Guru. Ini Bapak yang pakai baju ungu silakan. Ya. Coba Pak, sebutkan nama dan jawab pertanyaan saya. Menurut Bapak, definisi perempuan ya, perempuan itu cantik, perempuan itu menarik itu apanya? Kalau saya lihat perempuan itu, Enggak, nama dulu dong, nama dulu. Tenang. nama saya alhamdulillah Muhammad Suhendra Bu. Oke, Bapak Muhammad Suhendra. Enggak. Istri masih sama satu sama yang kemarin, nggak berubah. Anak satu Bu ya. Kalau saya lihat definisi cantik yang pertama yang pasti dari muka. Oke. Kenapa? Karena pertama memang dari fisik kalau saya. Fisik, Habis oke. fisik baru turunannya tuh. Oh, jadi fisiknya oke dulu, baru nanti fisiknya ya. Turunannya Bu ya. Soleha, terus. Habis itu baru sifat, karakter dan sebagainya, etika, estetika. Oh. Yang terakhir indah. Indah, dikatakan indah kalau disebut nanti. Oke, ya terima kasih Bapak Suhendra ya. Oke, ini di maaf ya. Baik, jadi itu ya. Melihatnya kan berbeda ya Bapak. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah ya, soalnya ini apa? Udah ya. Soalnya ini penting Bapak Ibu. Kalau kita sadar ya, kita tuh dilihat, maka kalau kita memang mengajar ya, siswa-siswi kita ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ini masalah penglihatan itu relatif sama ya Bapak Ibu ya. Semua bisa nilai. Mau itu anak-anak, remaja, dewasa maupun di atas lagi. Itu penilaian akan sama. Anak kecil bisa nggak bedain guru yang cantik sama guru yang nggak cantik? Oh bisa. Aku maunya sama ibu ini kenapa? Ibu cantik. Aku maunya bapak ini kenapa? Kan bapak ganteng sih. Nah ya, jadi kalau kita sadar kita itu dilihat, maka kita harus jaga penampilan. Artinya kalau perempuan, oh kita lihat nih perspektif laki-laki, senangnya itu yang cantik. Cantik itu nggak harus
perawatan sekian ratus juta kayak artis, enggak, enak gini. Coba deh ngaca. Jadi buat saya kalau ada orang mengatakan perempuan misalnya jangan dandan dan sebagainya, saya agak kurang setuju di situ. Kenapa? Saya ini dandan seperti ini bukan untuk menghormati Bapak Ibu. Saya nggak mau Bapak Ibu ya melihat saya itu kucel, kusam dan sebagainya. Kenapa? It's a part of my respect. Kita berdandan, kita memperhatikan penampilan, a part of our respect to our audiences, to our students. Jadi kalau sampai sekarang maka Bapak Ibu ada yang bodo amat dengan penampilan, nah semoga setelah ini Bapak Ibu ada perubahan. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya apa di sini? Manusia terhanyut kepada pembicara yang indah. Nah, kalau tadi verb-nya, kata kerjanya dilihat, ini terhanyut. Bahasa Inggrisnya itu drowning. Ya, sampai speechless gitu kan. Terhanyut dengan apa? Dengan pembicara yang indah. Ini kembali lagi ke fisik bukan? Fisik. At least gini ya, bukan berarti orang tuh harus kayak model atau harus badannya six pack, eight pack atau one pack ya. Kalau sekarang mungkin banyaknya yang one pack gitu kan ya. Ya, tapi apa? Penampilan. Jadi saya paling nggak setuju kalau ada orang berantakan gitu. Bahkan ketika suami saya aja, mohon maaf nih Bapak Ibu, ini kan perspektif ini pribadi ya. Saya nggak suka suami saya jenggotan. Saya nggak suka suami saya jenggotan. Cukup. Iya. Saya nggak suka suami saya banyak tulisan ketebelan. Nggak enak di sini gitu kan. Ya kan kalau dicium gimana? Ya kan? Sakit. Ya nggak. Makanya saya nggak mau kalau suami saya tulisan. Udah kita udah dewasa ya Bapak Ibu ya. Ya, iya dong. Ya nggak. Kalau saya sih pribadi gitu. Makanya bilang saya nggak mau orang bisa jenggotan karena nggak enak kalau dicium. Ya. Oke, yang terakhir, manusia itu memiliki etika. Berarti memiliki apa? Ya, hal yang baik dan menyukai estetika. Suka nggak dengan orang yang indah? Indahnya macam-macam ya. Indah attitude-nya, indah parasnya, indah akhlaknya, ya kan? Jadi perpaduan antara fisik dan non fisiknya itu indah. Seperti itu. Bisa nggak kita jadi orang seperti itu? Bisa kan? Bisa. Ingat ya, nggak harus kayak model dan enggak, tapi enak dilihat tuh bagaimana sih? Coba kita ngaca gitu. Ini saya kalau saya ini, saya senang gak ya dengan diri saya sendiri? Kalau kitanya sudah senang, aura itu akan memancar. Gitu. Seperti saya hari ini saya sangat senang dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sisi lain dari public speaking ini adalah to look beyond the eyes can see. Maksudnya apa? Nih, kita berbicara, itu tahu nggak sih bagaimana kondisi audiens kita? Kita harus tahu. Bapak Ibu ketika ngajar di kelas harus perhatikan, ini anak-anak didik saya sudah sarapan belum? Karena ya logistik mempengaruhi logika. Kalau Bapak Ibu lapar, ya, kemudian atau misalnya murid-murid kita lapar, kita ngajar nggak masuk tuh Bapak Ibu, mental. Jadi biasakan mungkin kalau saya pribadi kalau ngajar saya sudah sarapan, yang udah oke, kalau belum sarapan kasih waktu misalnya 15 menit silakan sarapan dulu. Kenapa? Daripada kita udah cuap-cuap capek nggak masuk, kenapa? Karena dianya lapar. Begitu. Jadi itu look beyond the eyes can see. Melihat dari sekedar mata melihat. Jadi jangan dilihat misalnya tadi Pak Hendra seperti ini, tidak. Tapi kita lihat, ini Bapak kayaknya kurang tidur. Nah, ya kan? Mungkin banyak kerjaan, letih. Itu namanya public speaking itu sampai tahap itu Bapak Ibu. Jadi kita melihat orang aja udah, oh ini kayaknya lelah nih, oh berarti materinya jangan banyak-banyak nih, oh ini kita banyakin bercandanya aja nih, gitu kan. Yang penting happy dulu, senang dulu. Kalau sudah senang, meskipun badan kita letih, kita akan gitu. Peserta didik kita akan begini, meskipun mungkin mereka capek ya, banyak pelajaran dan sebagainya, tapi kalau sudah senang dengan gurunya, ngomong itu guru 2 jam aja, muridnya minta, oh kok udah selesai Bu, kok udah selesai Pak, cepet banget. Itu
kalau ada siswa-siswi kita sampai ngumpul itu berarti apa? Mereka nyaman bagi kita. Gitu, ya. Ya, itu tuh beyond the ICNC ya, melihat lebih sekedar dari kata-kata. Nah, komunikasi, karena si public speaking ini adalah ranah dari komunikasi. Di sini akan saya sampaikan bahwasanya komunikasi ada dua, Bapak Ibu. Komunikasi yang apa? Komunikasi yang bunyi. Cara saya berbicara ini namanya komunikasi bunyi. Dan ada juga yang sunyi. Apa tuh? Nih, ya, wajah kita, ekspresi kita ini adalah komunikasi yang paling tidak bisa bohong. Bapak Ibu, kalau sedang marah nih, misalnya ibu-ibu ya, karena kita sama. Nah, kalau lagi kesel sama suaminya misalnya, itu ya tadinya cantiknya luar biasa, jadi kecutnya luar biasa. Kamu kenapa sih, say? Gak apa? Gini, gak tahu. Beneran kamu gak marah? Enggak, saya gak marah. Ya, ya enggak? Ini mulutnya ngomong misalnya, kamu marah ya sama aku? Oh enggak marah sih gimana? Harus dijelasin lagi kalau aku gak marah. Kira-kira itu marah atau gak marah? Marah. Kenapa? Mulut ngomong lain, muka gak bisa bohong. Gitu. Nah, itulah perempuan. Oke. Jadi yang nomor 2 ini adalah komunikasi sunyi ini yang efeknya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, salah satu efek komunikasi sunyi adalah senyum. Ya, nah, Bapak Ibu bisa senyum? Coba ya, saya hitung sampai 3, berikan saya senyum yang terindah. Jangan nampan aja yang terindah, senyum juga. Ya, ya, coba ya, 1, 2, 3, keep smile. Ya, itu namanya senyum tidak ikhlas. Nah, saya akan ajarkan teknik tersenyum. Ya, sekarang Bapak Ibu minta untuk berdiri. Ya, oke. Bisa nggak? Jadi gini, biar kita tuh melihat indikator satu sama lain ya. Sekarang Bapak Ibu coba berpasangan, saling hadap-hadapan dengan teman-teman. Itu apa? Ya, dilepas maskernya, dilepas. Ini kita mau praktek. Ya, Bapak Ibu yang belum sikat gigi, saya harap sudah sikat gigi ya. Ya, ayo. Ini beneran nih, serius ini. Mau diajarin. Ya, kenapa harus berhadapan agar saling menilai satu sama lain, oke? Ya, coba Ibu yang oke. Berhadapan ya, berhadapan. Sudah? Oke. Ya, dengarkan saya, Bapak. Ini mana nih berhadapan? Bapak pasangannya siapa? Nah, jangan pakai masker ya, dibuka dulu sebentar, kan nggak kelihatan. Oke, Bapak Ibu kalau nggak belajar public speaking nggak akan tahu ilmu ini. Ada namanya teori senyum dalam public speaking. Ya, dengarkan dulu. Teorinya disebutnya. Coba 227, dengarkan dulu. 227, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Itu teori senyum yang paling efektif. Senyum maksimal bahasanya. Kira-kira bagaimana? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Ditahan loh ya. Senyum, Pak. Oke, ya. Untuk mudahnya, jadi harus pastikan sudah berpasangan ya. Oke, ya. Untuk mudahnya, ucapkan tempe, tahan 7 detik. Bisa? Nah. Saya yang abang-abang. Ya, tolong sambil dilihat temannya ya. Sudah maksimal belum? Ya, oke. Ya, ucapkan tempe, tahan 7 detik. Siap? Siap. Ya, oke. Ini kita belajar ya, Bapak Ibu. Ini kan skill. Jadi Bapak Ibu tidak akan dapatkan dimanapun. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, oke. Sudah siap ya? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, ucapkan tempe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu senyum maksimal ya. Kayaknya belum serius nih, harus saya coba satu-satu. Oke, siapa ya kira-kira ya? Yang sebentar. Nah, saya tahu saya harus. Mas, namanya siapa? Bapak Riza? Aja?
ngajar TK. Sini Bapak, coba ikut saya dulu. Oke ya. Kalau tadi mungkin sudah dilihat antar temannya. Sekarang Bapak Ibu silakan duduk dulu. Ya. Tadi saya lihat masih bercanda soalnya. Ya, jadi saya akan coba mempraktekkan senyum yang benar-benar maksimal. Ya, di sini ada Bapak Riza. Ya, Bapak Riza sini dikit Bapak Riza. Oke. Ya. Coba Bapak Riza ya. Ucapkan tempe, tahan 7 detik. Bisa ya? Oke ya. Siap ya? Ucapkan tempe. Saya Bapak 1 2 3 ucapkan tempe. Ya masa begitu? Gak boleh tempe. Tempe gitu loh. Kan masih kelihatannya. Ya, tempe. 1 2 3 4 5 6 7. Ini gak maksimal. Coba sekarang hadap saya sih. Ya. Lihat saya. Ya, lihat saya di sini. Oke, coba sini. Oke, lihat saya. Ucapkan tempe, tahan 7 detik. Lihat mulut saya, ya. Ucapkan tempe, tahan 7 detik. 1 2 3 tempe. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi Bapak Ibu bukan berarti tempe terus gini. Enggak, tapi ditahan tempe. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau memang kita nggak gini dalam public speaking tidak ada ilmu tertawa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena public speaking ini kalau saya boleh jujur gitu ya, sebenarnya mengadopsi banyak ilmu komunikasinya Rasulullah. Pernah nggak dengar Rasulullah tertawa? Enggak. Rasulullah tertawa bagaimana? Senyum kan sampai kelihatan gigi gitu. Ya, jadi adaptasinya itu dari situ. Kalau kita boleh merunut secara filosofis, namun tidak semua kan kadang gini kita tuh suka terdikotomi antara perspektif Islam dan perspektif Barat. Kalau kita baca buku The Art of Public Speaking nggak ada tuh istilah seperti itu, tidak ada. Ya, jadi kita sebenarnya itu mengambil banyak dari Rasulullah. Sudah ya. Nah, kemudian di sini public speaking itu adalah emotional intelligence. Kok bisa sih? Apa sih emotional intelligence? Kecerdasan emosional. Kenapa dikatakan kecerdasan emosional? Bisa mengatur emosinya, betul. Jadi gini, public speaking itu adalah menahan apa yang tidak seharusnya diucapkan, menahan apa yang kalau kita ucapkan punya potensi menyakiti orang lain. Itu public speaking. Maka tadi sudah saya katakan di awal, faliyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik ini. Kalau sekiranya kita sadar nih, ya kalau saya jujur ke dia, sadar dan sebagainya, dia bakal sakit hati. Nah, itu. Yang kedua, kalau memang ada satu hal yang sekiranya ini nyala ya, pantas saya ngomong gitu. Ya, jadi itu aja. Kalau ada hal yang harus kita tegur, nah ini ya, etika ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah berbahas etika ini harus dipegang betul. Etikanya, kalau menegur siswa yang salah, jangan di depan teman-temannya. Ya, kita nih sebagai orang dewasa suka nggak ditegur? Kita salah, tapi kita di hadapan publik kita disalahin. Kamu ini bagaimana sih? Bapak bagaimana? Begini aja nggak bisa. Bapak kan sarjana, ibu kan sarjana. Masa ngerjain kayak gini aja nggak bisa? Di tengah-tengah. Itu sakitnya. Ya, kalau kita yang dewasa saja tidak terima, apalagi anak didik kita sama. Jadi Bapak Ibu kalau makanya dikatakan emotional intelligence, ya kecerdasan emosional. Kita ribet banget nih sama anak di masa. Udah bergetar deh. Lebih baik itu anak. Habis misalnya ketika istirahat, kita tanya ke ruangnya. Kamu kenapa kali? Itu kan emotional intelligence. Kalau kita maaf gitu ya, gampang tersulut, kita akan maki-maki di depan kelas. Jadi kalau sudah belajar public speaking itu memang harus cerdas secara emosional, mengatakan apa yang harus dikatakan dan tidak mengatakan kalau sekiranya perkataan kita itu punya potensi untuk menyakiti.
Ke pasangan sama nggak? Sama. Apalagi suami dengan istri itu kan sering banget tuh konflik. Masalah apa sih? Rata-rata orang bercerai, Bapak Ibu ini mohon maaf gitu ya. Itu bukan karena kurangnya cinta, tapi komunikasi rata-rata. Si istri merasa tidak didengarkan, si suami merasa tidak dimengerti. Wah, udah itu kalau dalam bahasa komunikasi bukan miskomunikasi, bukan tidak ada komunikasi, namanya gap komunikasi, gap communication. Ada senjang di situ, ya. Itu terjadi ini apa? Berarti emosional itu. Oke, kita percepat ya. Oke, nah. Public speaking itu apa sih? Kalau di sini kita lihat Bapak Ibu, gitu ya, merupakan kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kecil. Ya, oke. Public speaking merupakan rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Jadi rumpun dia. Payungnya apa? Ilmu komunikasi. Jadi kalau orang suka ngomong retorika artinya komunikasi. Nah, komunikasi adalah retorika adalah seni komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang, sama kan dengan kita kalau ngajar, ya, secara langsung tatap muka, atau pidato, moderator, MC, presentasi, mengajar, itu adalah public speaking. Nah, pertanyaannya itu sekarang seperti ini. Apa bedanya talking dengan speaking? Ada nggak public talking? Nggak ada ya? Pernah nggak dipelajari public talking? Nggak ada. Adanya apa? Public speaking. Ini saya hapus ya. Ya, sekarang kita berbicara talking versus speaking. Apa bedanya talking dengan speaking? Ini beda. Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu? Talking itu lebih ke arah ngobrol ya. Nah Bapak Ibu, kalau talking itu satu, Bapak Ibu sudah mengenal audiensnya, sudah kenal nggak dengan temannya? Sudah dong. Kenapa orang bisa ngobrol berjam-jam? Kalau sudah bahasanya sudah klik, sama-sama suka bola, sama-sama suka masak. Yang satu misalnya orang Sumatera, satu orang Jawa, tapi sama-sama suka masak, akan share tuh. Oh, masakan Jawa tuh begini, masakan Sumatera tuh begini, bla 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 bla. Sama-sama suka bola, meskipun beda klub. Satu suka Juventus, satu suka MU misalnya. Nah, tapi sama-sama suka bola. Ngobrol tuh 3 jam aja, nggak kerasa. Artinya kalau ngobrol itu kita sudah mengenal audiens kita, ya. Kemudian obrolan cenderung santai. Kemudian kondisi kita, alam bawah sadar kita itu lebih dominan daripada alam sadar kita. Jadi alam bawah sadar kita itu 80%. Itu kalau talking, ya. Jadi kalau talking itu alam bawah sadarnya lebih banyak. Artinya apa? Kalau alam bawah sadar lebih banyak, kita sudah nyaman. Maka nggak ada tuh pelajaran untuk ngobrol. Ada nggak? Nggak bakal ada. Ya, dan ide-idenya sudah meluas, ya, bercabang, bahasanya itu nggak harus resmi, nggak formal juga bisa nggak ngobrol buat lu, kamu, ya, namanya juga ngobrol, ya suka-suka aja, yang penting sama-sama nyambung. Tapi kalau speaking ini kebalikannya, satu, bahasanya formal. Saya berbicara seperti ini nggak mungkin pakai bahasa lo. Kenapa? Artinya kalau saya sampai berbicara seperti itu, saya tidak menghormati Bapak. Gitu. Lain ceritanya mungkin setelah ini terus kita ngobrol di luar, kita pakai lo, ya it's okay. Yes. Tapi kalau di publik nggak boleh Bapak Ibu. Ya, attitude-nya nggak ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa?
ada pressure. Bapak Ibu bayangkan misalnya gitu ya, kumpul nih seluruh guru laboratorium Islamic School ini. Terus Bapak Ibu harus pidato sendiri. Katakanlah kita nih ketua panitia untuk penyelenggaraan acara 17 Agustusan misalnya contohnya. Ada potensi nggak gemeteran? Ada. Ada potensi blank nggak? Ada. Kenapa ada potensi itu? Karena ada pressure. Dan kita sadar kita dilihat. Namanya orang kalau dilihat Bapak Ibu ya takut salah, takut begini. Yang audiens depan kita ternyata nih wali kota, gubernur, menteri. Itu pasti ada rasa gemeter takut salah ngomong. Ada pressure di situ. Sehingga ya kadang-kadang banyak kejadian gemeteran, keringat dingin. Padahal udah tahu nih apa yang mau diomongin. Ya, gitu. Dan kondisi kita kondisi sadar. Artinya apa? Orang kalau public speaking pasti dalam kondisi sadar gitu. Maksudnya alam sadar kita itu tinggi. Kita sadar kita tuh dilihat. Orang kalau mau dilihat kayak Bapak Ibu kalau ngajar, thanksin dong kalau ternyata yang kita ngajar matematik ternyata kita salah hitung. Thanksin loh. Ya, Pak maaf Pak itu kayaknya salah deh Pak. Pernah nggak? Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin ada yang ngoreksi kita tuh murid gitu kan? Kan kita ya gimana gitu kan? Meskipun manusia itu dapat disepakati ya, tapi kan kita thanksin juga gitu. Iya, kata kali gitu. Oh berarti kalian fokus ya, padahal iya salah itu ya. Ya ngeles lah, memang gitu Bapak Ibu ya, profesi kita itu menuntut kita tuh harus cerdas, gitu ya, cerdas ngeles. Saya juga gitu kadang-kadang gitu ya, suka lupa apa gitu kan. Miss ini. Oh iya berarti kan fokus dong, bagus ya. Oh berarti kan masih fokus ya, sengaja Miss ini begini padahal oh iya sama juga gitu kan. Sengaja disalahin gitu ya, udah fokus. Nah, jadi berbeda Bapak Ibu ya antara speaking dengan talking di sini. Ya. Tadi ada speaking, kemudian tadi materinya khusus ya kalau speaking itu dilakukan tempat formal dan biasanya belum mengenal audiens. Seperti sekarang misalnya gini, sebelum tadi kita bertemu gitu ya, ketika saya sampai di sini saya belum tahu Bapak Ibu tuh yang ini, ya ada ibu yang ini, ada bapak yang ini dan sebagainya, saya belum tahu. Sehingga ya saya juga agak grogi sebenarnya, cuma kan karena mungkin sering berbicara, jadi grogi itu sudah teratasi. Ya sebentar doang, tapi oke gitu ya, bagaimana gitu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya gitu ya. Sekarang kita masuk ya tujuan kita nih public speaking, tujuan kita itu mengajar ya. Apa sih? Yang pertama apa? Menyampaikan informasi ya. Yang kedua menghibur. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu harus tahu kenapa kata menghibur itu ada di tengah. Biar nggak bosan, apalagi. Nah, ini harus kita pegang ya sebagai seorang pendidik. If you can make your student loving because you, so you can influence them. Kalau kita bisa membuat siswa-siswi kita tertawa karena kita, maka kita akan dengan mudah mempengaruhi. Artinya, masih sebagai pengajar. Sampai aja. Coba, bisa nggak kita menyampaikan materi fisika, matematika yang eksakta itu tuh jangan terlalu muka itu jangan garang banget gitu. Biasanya gitu kan ya. Gimana? Sudah sarapan belum dan sebagainya, kamu gini-gini dan sebagainya. Jadi ada namanya engagement. Kayak tadi misalnya saya tanya Bapak Ibu sudah sarapan, ini kalau kita nggak kenal kita nggak sayang loh, gitu kan? Ya, itu namanya engagement. Artinya apa? Ini kita ini, ya. Audiens kita tuh in dengan kita. Kalau saya bisa melakukan seperti itu dan Bapak Ibu insya Allah nyaman selama saya mengajar seperti ini, maka itu pun bisa kita lakukan ke siswa-siswi kita. Pernah nggak Bapak Ibu engagement? Dan jangan ketika masuk udah serem aja gitu kan. Masuk nih, udah bawa ini FFP dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang ini
ganteng, bajunya nggak lecek, gurunya cantik. Datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Atau gimana kabar kalian semuanya? Hari ini kita belajar apa ya? Gitu kan? Ini sini gini-gini. Oke, masih ingat nggak yang kemarin? Gesturnya dipakai. Samperin orangnya. Eye contact itu penting. Ya, seneng nggak ditatap langsung seperti itu? Apa kabar? Duh, yang perempuan aja seneng. Ya, ini saya nggak melakukan itu dengan laki-laki ya, bahaya. Tapi bisa naksir. Bisa naksir, bahaya. Ya, kan suami saya ada saingan dia. Ya, ya kan. Jadi misalnya, mau dengan misi apa tadi? Oke, coba nih, ini contoh nih ya, engagement ke siswa gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan itu? Gitu? Misalnya, assalamualaikum, Ibu Rosa, gimana kabarnya? Oke, I'm fine, alhamdulillah. So, have you eaten your breakfast? Already, ya udah makan ya? Huh? Yes, alhamdulillah. I'm also have already eaten my breakfast. Oke, Ibu siapa dengan siapa? Ibu siapa? Ibu Nisa. Ibu Nisa apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ibu teman-teman kabarnya? Ya, nggak apa-apa. Itu engagement. Engagement itu namanya engagement. Meskipun tidak semua siswa kita tanya begitu, tapi oh yang depan kita gini ya. Oh ini ada yang depan. Misalnya gini, ada berapa baris nih di kelas? Misalnya ada 4 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita tanyain. Sudah sarapan belum? Sudah ini belum? Gitu kan ya. Jadi kerjaan belum PR kemarin. Gitu. Oke, tadi sudah diingatkan ya, makasih. Ya, jadi itu namanya engagement. Pernah nggak melakukan seperti itu Bapak Ibu? Ya, nah kalau pernah tinggal dilanjutkan dan tinggal diintensifkan, gitu ya. Nah, oke, tadi sudah diingatkan, waktunya udah mau habis, gitu ya. Ini nggak usah kita lagi. Oke, how teacher can master public speaking? Yang pertama tadi ya, berpenampilan menarik. Nah, ini yang indah begini nih Bapak Ibu, gitu ya. First impression is important. They see you before they hear you. Ingat ya? They see you before they hear you. Murid-murid kita itu melihat kita sebelum mendengarkan kita. Ingat, visual itu harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, sekali lagi saya sarankan, ini sifatnya saran, tolong kalau yang masih cuek dengan penampilannya, ingat-ingat kita ini artis di kelas kita masing-masing, ya tolong dijaga penampilan, gitu ya. Apa di sini? First impression is important. Kemudian apa? People trust their ears less than their eyes. Orang itu ya mempercayai telinga mereka itu kurang dari mata mereka. Artinya apa? Mereka lebih percaya dengan orang yang menarik, ya menarik. Nah, selanjutnya di sini apa? Memperhatikan penampilan atau dress up, gitu ya. Kenapa kita harus dress up di sini? The power of good outfit bisa membawa energi positif pada pembicara dan bentuk menghargai audiens. Jadi kita berpenampilan rapi bentuk menghargai siswa-siswi kita, ya. Oke. Menguasai ilmu ekspresi. Nah, ini ekspresi di Bapak Ibu saya mungkin agak cepat di sini ya. Pertama penghayatan. Basic yang harus Bapak Ibu pegang adalah di sini penghayatan. Kenapa? Berbicara itu dari hati. What comes from the heart will come to the heart. Apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Sehingga ketika datang ke kelas Bapak Ibu, apa yang harus disiapkan? Niatnya apa? Niatnya mau ngomelin anak. Ya, ini belum ngerjain PR. Kasih waktu sekian ngerjain PR. Niatnya apa? Jadi intentions are more important than the actions, ya. Oke, itu yang pertama. Niatnya dulu. Saya datang ke sini, niat saya apakah untuk sekedar sharing? Tidak. Niat saya adalah menyampaikan apa yang saya ketahui. Tapi ilmu public speaking ini bukan punya saya, Bapak Ibu. Kalau dalam Islam kita mengatakan apa? Innamal ilmu indallah.
Semua ilmu punya Allah. Kita ini cuma perantara. Jadi buat apa saya sombong di sini? Apakah dengan gelar yang berderet itu terus saya bilang saya nih paling hebat? Enggak. Buat apa? Walaupun waktu lagi alim, ya di atas orang yang berilmu masih ada orang yang alim. Jangan sombong. Kalau Bapak Ibu berbicara di depan banyak orang sudah terselip sifat sombong, maka what happens to iblis? Anak khairun minhu. Kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga? Karena apa? Sombong. Anak khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Anda. Kholaq tahu mintin wa kholaq minnar. Kholaq minnar wa kholaq tahu mintin. Saya ini diciptakan dari api. Dan dia, Adam ini diciptakan dari tanah. Kok saya setuju sama dia? Wah. Jadi kalau ditanya, kenapa orang bisa nervous, bisa blank? Karena ada terselip sifat sombong. Karena kan sama saya. Pegang kata-kata saya. Kalau Bapak itu berbicara di depan banyak orang kemudian ada rasa saya yang paling hebat, pasti blank, pasti burn out dan sebagainya. Yang kemudian dari ini ya, tadi kita sudah belajar masalah senyum dan sebagainya, suara dan gerakan. Nah, ini kita lanjut ke suara. Jadi Bapak Ibu, 38% itu suara. Kenapa? Karena suara itu, mohon maaf ya, kenapa kita senang misalnya ada lagu yang kita suka gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ada lagu tentang Rosa, ya mungkin seperti lagunya Rosa, mungkin Ibu Rosa tahu ya. Aku tahu, jangan ya. Ini contoh ya. Jadi kenapa suara itu bisa mempengaruhi? Sebab ada intonasi di situ. Ada intonasi ketika tinggi, ketika rendah. Makanya kita senang kalau dengar suara MC, suara penyiar, ya karena enak didengar, gitu loh. Ya, kenapa kita suka dengar suara penyanyi misalnya si Rosa atau si Raisa dan sebagainya? Kenapa kita suka? Karena ada intonasinya. Begitupun ketika kita berbicara, itu ada intonasinya. Kapan terus tinggi, kapan terus rendah. Contoh, ya, misalnya ada satu lagu, biasanya saya suka lagu ini gitu ya, karena intonasinya naik turun gitu ya. Lagunya Rosa, judulnya Tegar, tahu Bapak Ibu? Coba kita nyanyi ya. Oh, senang nyanyi ternyata. Apa aja? Dia nggak nyetel lagu loh ini. Oh, mau disetelin lagunya. Oke, coba langsung mereknya aja. Gapai bisa gapai semua. Udah masuk loh. Kasih Bapak. 1, 2, 3. Gapai semua yang mari kurangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam ketenangan hati ini. Bersamamu aku tegar. Gitu kan, naik turun pitch-nya, gitu ya, itu pitch-nya. Waktu saya habis itu, masa lagi? Siapa yang nyanyi? Bapak Ibu aja yang nyanyi. Apa kita mau nyanyi apa? Oh, diulang refnya. Udah sekali lagi aja ya. Oke, kita ya. Hah? Saya gak hafal. Kok nangis sama bawah sedih? Sedih. Dibuka aja teks tegarnya. Habis ini kita kasih break ya. Intro dulu. Buka aja teksnya. Masuk ya. Tergoda aku berpikir, dunia yang bersih, mengapa salah mata
Ibu sudah paham lah ya cara berjalan. Tapi gini Bapak Ibu ya, harus diperhatikan. Jalan itu nggak perlu buru-buru ya, jangan begini-gini. Nyandung ya. Jadi bedanya pembicara atau bedanya Bapak Ibu yang sering ngajar dengan yang jarang ngajar cara berjalannya. Kalau sering ngajar biasanya jalannya udah lembut, soft aja, tenang. Pernah lihat Mario Teguh? Ya, coba perhatikan gesturnya. Bapak Ibu. Tapi kalau di kelas gak usah begitu. Ya, ada gesture ya. Kalau gesture misalnya apa? Menunjuk, contoh yang terakhir ya, menunjuk. Kalau menunjuk artinya apa? Menunjuk jangan begini ya Bapak Ibu, sangat kasar. Kalau menunjuk murid atau menunjuk siapapun jangan gini. Nah, terus gimana dong? Boleh nggak begini? Boleh, tapi itu over namanya. Kan tadi udah dikasih tahu ya, etika, etiket, tidak indah itu over. Yang indah bagaimana? Nih, 3 jari. Ya coba Bapak Ibu diangkat tangannya, kita praktekin bareng-bareng. Ini 3 begini dulu. Ya bukan berarti kamu itu nembak orang namanya. Ya, tapi enggak. Jadi gini, dilemesin tangannya, dibikin 3/4. Gini, coba bisa nggak gini tangan 3/4 posisi. Jadi kalau nunjuk silakan Bapak, silakan Ibu. Ya, lemes, jangan takut. Silakan gini. Enggak gitu. Ya, 3 begini ya. Ya, jadi jangan takut. 3/4 dilemesin, agak miring sedikit tangannya. Silakan, oke, boleh. Namanya siapa? Gitu. Ya, ya, bukan begini ya, ini pas sarangnya loh, gitu ya. Ini sarangnya. Oke ya, tadi ya sudah. Dan yang terakhir teknik menguasai teknik menghibur. Ya, ini Bapak Ibu sudah paham lah ya. Ada icebreaker, ada energizer, ada juga lupa saya. Kalau untuk teknik menghibur pasti Bapak Ibu sudah hafal ya, sudah ngerti lah gimana. Ya. Sebentar, oke. Jadi lagi ya. Nah ini ya closing power. Nah jelas ini untuk materi public speaking gitu ya. Sampaikanlah persoalan yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari public speaking, ngomongnya jangan ruwet-ruwet. Ya ngomong tuh jangan ruwet-ruwet, pusing. Ya intinya tuh ini doang sebenarnya. Kenapa? Sebab ini diambil dari kata apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang paham bahasa Arab gitu ya. Rasulullah itu kalau dakwah, kenapa bisa menyasar ke semua kalangan? Yang muda, yang anak-anak, yang dewasa dan sebagainya. Kenapa? Karena beliau begini. Sederhana kalau gitu loh. Dari kata apa Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu sifatnya Rasulullah yaitu apa? Tablik ya. Tapi yang sesuai dengan itu tablik. Dari apa? Dari kata? Ada yang tahu? Basicnya? Alal wazni. Ini apa ya? Basicnya ini. Balagha. Ada yang tahu wazannya apa? Fa'ala yufa'ilu. Taf'il. Ya, ini alal wazni fa'ala yufa'ilu. Bahasa najib kah? Bahasa najib. Apa bahasanya? Deliver ya. Balagha yubalighu alal wazni ya, dari kata wazannya secara sarafnya fa'ala yufa'ilu, it means that deliver something that's right, menyampaikan sesuatu yang baik itu ya. Ini nggak sekedar deliver tapi apa? Deliver something ya, that is nice. Semua yang Rasulullah katakan itu benar. Ini jadi tapi sederhana gitu loh, tapi sederhana seperti ini sebenarnya dari wazni alal wazni fa'ala yufa'ilu balagha yubalighu.
Oke, itu Bapak Ibu ya. Tadi kita coffee break jam berapa? Jam 10 ya. Oh ini udah jam 9 Pak. Jam saya untuk komputer scoutingnya sampai jam 10 berapa? 10.20. Oke. Kalau gitu kita break dulu. Sekarang itu breaknya berapa lama? Coffee break 15 menit ya. 10 menit 15 menit kita coffee break dulu sampai jam 10. Nanti baru kita lanjut ke